Sepanjang pesta kulalui bersama Tante Herlina, sepertinya dia sengaja menahanku agar aku tidak bisa menghampiri Mas Arkan. Dan suamiku itu juga tidak punya niatan untuk menemuiku. Hal ini membuat hatiku menjadi ragu akan cintanya dan aku semakin condong membenarkan apa yang dikatakan oleh Delima tadi siang. Hingga acara inti dari pesta ini pun tiba. Lampu padam gelap gulita dan terlihat lampu sorot tertuju pada sebuah titik. Semua undangan melihat ke arah sana termasuk diriku. Detik-detik berikutnya di sana menampilkan video kebersamaan seorang lelaki dan perempuan. Aku berpikir sejenak. Siapa mereka? Aku teringat ketika Ani memperlihatkan foto keluarga dan, iya. Mereka berdua adalah papa dan mamanya Mas Arkan. Aku menyimaknya hingga wanita anggun di dalam video duduk bersebelahan dengan suaminya yang tampan berkata, "Untukmu Arkan anakku. Mama dan papa sangat bangga kepadamu. Kami ingin tahun ini kamu menikah. Menikahlah sesuai pilihan hatimu. Sebelum menikah pikirkan matang-matang keputusanmu. Papa dan mama akan mendukungmu." Aku tak mendengarkan lagi, hanya menunduk memikirkan perkataan Nyonya Aulia. Apakah benar aku pilihan Mas Arkan? Tapi kata Delima, Mas Arkan menikahiku karena ingin membalas dendam saja. Aku hanya bisa menggigit bibir ini, ada rasa perih di hatiku. Pelan dan pasti aku meninggalkan ruangan pesta. Mumpung semua netra menatap ke satu titik ditambah suasana yang gelap memudahkan aku berjalan. Sampai di luar pintu, aku menelpon Ani dan menunggunya. Aku masih takut jika salah jalan di rumah yang besar ini. Tak lama Ani datang dan kita akhirnya benar-benar meninggalkan ruangan pesta. Dalam kesempatan ini, Ani mengajakku ke suatu tempat. Di sana aku bisa melihat beberapa orang yang ku kenal. Ada 4 orang dan yang 2 adalah yang suka menguntitku dulu. Menurut Ani mereka adalah bodyguard Om dan Tante. Terlihat mereka sedang foya-foya sambil menenggak minuman dari botol. Ani mengedipkan mata ke arahku, aku tersenyum dan mengangguk. Dia berbisik di telingaku, "Ikuti aku Non. Yuk kita ke ruang kerja Tuan Nugroho tapi tetap hati-hati." Aku mengangguk kembali, dan kami berdua meninggalkan persembunyian ini dengan tetap berjalan pelan-pelan. Semoga apa yang kucari ku dapatkan. 2 hari yang lalu aku ketemu dengan Kak Samsudin sendirian tanpa sepengetahuan Kak Aidil. Dia mengatakan bahwa sangat susah mendapatkan bukti video lengkapnya dikarenakan oknum yang terlibat tidak satupun yang berani buka mulut. Katanya di belakang kejadian kecelakaan tersebut ada orang berkuasa nan kaya raya yang setiap saat bisa mencopot jabatannya. Aku berhela nafas mengingat perkataannya, dia sebagai petugas yang jujur dan baik hati mau membantuku. Semoga dia tetap bisa bekerja di sana dan tidak dipecat. Aku mengikuti Ani ke dalam ruang pribadi, kamar kerja, Paman Nugroho. Ternyata pintunya tidak dikunci. Tapi kami berdua tetap waspada, makanya kami tidak menyalakan lampu di ruangan ini. Penerangan yang ada dengan memakai senter dari HP. Aku langsung menuju ke meja dan membuka lacinya. Aku mendesah kesal. Lacinya digembok semua. Bagaimana ini Ani? Ani mengendikkan bahunya. Kami terdiam beberapa saat, hingga terdengar bunyi gaduh di depan pintu. Segera Ani menarikku untuk bersembunyi di belakang lemari buku. Aku lega sambil bernafas pelan dan menutup mulut serta hidungku dengan tangan. Untunglah kita segera sembunyi kalau tidak pasti ketahuan. Paman Nugroho masuk diikuti 2 orang yang biasa aku kenal wajahnya sambil marah-marah. "Maaf, Tuan, kami akan berusaha lebih baik lagi. Nanti pasti Arkan akan menyetujuinya." Salah satu orang suruhannya menjawab dengan tetap menundukkan kepalanya. "Maksudnya apa? Mas Arkan menyetujui apa? Menyetujui menceraikan aku?" Kenapa pula pikiran ini selalu saja hadir di otakku. Terlihat Om Nugroho membuka laci dan mengambil berkas. Dia mengamati berkas tersebut lalu meremasnya dengan kuat. Terlihat amarah di wajahnya. "Ini adalah rencana yang sudah kususun jauh-jauh hari tapi kalian tidak becus melaksanakannya?" bentaknya dengan membuang kertas ke arah mereka. "Maaf Tuan," jawab mereka serempak. "Baiklah. Kali ini aku maafkan. Untungnya tidak terlalu fatal seperti saat kalian melenyapkan nyawa kakakku dan kakak ipar. Hingga kita harus turun tangan dan skenario kecelakaan pun akhirnya berhasil." Aku mengeriyitkan dahi ini. Skenario kecelakaan maksudnya apa? Kecelakaan orang tua Mas Arkan dengan Abi kah? Aku menggigit bibir ini. Ya, pastilah kecelakaan yang melibatkan Abi. Baiklah tinggalkan tempat ini, dan besok lanjutkan dengan rencana selanjutnya. Baik, Tuan. 2 orang tersebut pergi meninggalkan Om Nugroho sendirian setelah mengangguk hormat.
Lama kami menunggu di persembunyian sampai kaki ini terasa pegal berdiri tanpa harus bergerak sedikit pun karena takut pergerakan kami didengar Om Nugroho. Memang ruangnya terasa sunyi. Setelah kepergian Om Nugroho aku bernas lega dan berusaha meraup udara sebanyak-banyaknya. Ani langsung mengarahkan senternya ke lancai untuk mencari kertas yang sudah tak berbentuk itu. Ketemu Non, teriaknya girang, dia menghampiriku dan memberikan gumpalan kertas tersebut. Non, jangan dibaca dulu, sebaiknya kita keluar. Aku menghentikan aktivitasku. Aku penasaran dan ingin langsung melihat apa isi kertas tersebut. Tapi benar apa yang dikatakan Ani, kita cari aman dahulu. Akhirnya kita keluar dan aku mengikuti Ani pergi ke kamarnya. Di sana aku membaca isi kertas tersebut dan hasilnya, aku pusing. Aku dan Ani saling tatap, sesaat kemudian kami saling tersenyum namun senyum yang hadir adalah senyum kekecewaan. Kertas tersebut tidak bisa kupahami dan Ani juga tidak paham. Tapi aku tetap menyimpannya. Kumasukkan ke dalam tas tanganku untuk nanti disatukan dengan berkas yang lain di map khusus yang kusimpan rapi di apartemen. Tapi setidaknya aku semakin yakin bahwa Abi tidak bersalah ketika Om Nugroho berkata seperti itu, dan aku semakin bersemangat untuk mencari buktinya. Akan kubuktikan bahwa bukan Abi yang menabraknya. Aku sudah di dalam kamar, kini aku tak tahu apa yang harus kulakukan. Meskipun aku mengantuk tapi pikiran ini tetap semrawut memikirkan semuanya. Tadi sebelum masuk ke dalam kamar, aku sempat melihat Om dan Tante seperti orang mabuk. Mereka berdua berjalan sempoyongan. Kata Ani kebiasaan di rumah ini setelah pesta mereka akan mabuk-mabukan termasuk Delima dan kedua orang tuanya. Apakah Mas Arkan juga ikutan? Aku bergidik ngeri membayangkan hal itu. Selama ini aku tidak pernah mempunyai prasangka buruk akan suamiku itu. Tapi, entahlah kini prasangka jelek tentangnya juga telah hadir di pikiran ini. Karena sampai detik ini juga dia belum masuk ke kamar ini, pastilah sedang bersama Delima. Non, sudah tidurkah? Sebuah pesan masuk ke gawaiku, ternyata dari Ani. Belum. Ada apa? Dia membalas katanya jangan tidur dahulu, tunggu 30 menit lagi pasti suasana rumah sepi karena mereka pada teler dan kita berdua bisa beraksi mencari bukti. Hatiku senang mendengarnya. Waktu yang ditunggu-tunggu tiba, aku keluar kamar. Di depan pintu sudah menunggu Ani, aku tersenyum padanya. Non, sini, bisik Ani sambil menarik lenganku, aku sudah mendapatkan kunci lacinya. Bagaimana bisa, aku membeliakan netra ini, tak kusangka Ani sudah mendapatkannya. Aku masuk ke kamar tuan dengan mengendap-endap dan mengambil kuncinya. Untungnya mereka tertidur pulas. Oh, aku manggut-manggut dan mengacungkangkan jempol kananku kepadanya. Kami berdua langsung berjalan menuju tempat kerja Om Nugroho. Aku yakin di sanalah semua berkas dan bukti ia simpan dengan rapi. Meskipun semua orang sudah tidur tapi kami berdua tetap waspada dan hati-hati karena tidak menutup kemungkinan masih ada seseorang yang terjaga. Kami langsung melancarkan aksi. Untungnya kunci yang diambil benar dan semua laci bisa terbuka. Tapi, sekali lagi, apa yang kami dapat tak begitu ku mengerti. Hanya berkas-berkas perusahaan, berkas tentang pekerjaan. Kami mencari lagi, tidak putus semangat. Hingga di laci paling bawah aku menemukan sebuah kunci di sana, aku menatapnya bingung. Kenapa hanya ada satu kunci di laci? Berkas dan yang lainnya tak ada. Kunci apakah ini? Batinku sambil membolak-balik anak kuncinya. Non, kunci apa itu? Aku menggeleng, Non? Itu ada angka-angka di sana? Ani menunjuk ke dalam laci yang tadi anak kunci tersebut aku ambil. Aku menatap ke sana. Mungkinkan password, aku bergumam, kami bertatapan. Akhirnya kami mencari di sekitar ruangan ini mungkin ada lemari rahasia, kotak rahasia. Karena tidak ketemu juga, kami beristirahat dan aku iseng melihat buku yang membuatku tertarik. Entah kenapa seperti ada dorongan untuk mengambil buku tersebut di rak buku paling bawah. Aku berjongkok dan menarik buku tersebut, aku terkejut ketika mendengar sebuah benda bergerak. Pun Ani, wow, aku terpanah. Lukisan besar dengan pose kedua orang tua Mas Arkan bergeser ke kiri. Aku dan Ani saling pandang sambil tersenyum senang. Karena di sana terlihat sebuah lemari rahasia menempel di dinding. Aku dan Ani menghampirinya, kumasukkan anak kunci dan memasukkan passwordnya. Bismillahirrohmanirrohim, aku memejamkan mata sebentar dan membukanya, alhamdulillah terbuka. Aku menggeleng tak percaya melihat isi laci rahasia tersebut. Banyak banget uang dalam bentuk dolar dan emas batangan. Ani pun menutup mulutnya, takjub dengan uang sebanyak itu disimpan di laci. Aku mengedarkan pandangan ke isi laci tersebut dan kulihat ada 2 flash disk kecil berwarna hitam dan putih.
Aku mempunyai feeling bahwa semua file dan video kecelakaan ada di dalam flash disk tersebut. Akhirnya kuambil kedua flash disk tersebut dan menutupnya kembali. Kuletakkan anak kunci di dalam laci seperti semula dan mengunci semua lacinya. Kita pun meninggalkan ruang kerja tersebut. Aku kembali ke kamar Mas Arkan bersama Ani. Tadi aku sempat melihat di atas nakas ada laptop Mas Arkan. Aku berdoa semoga laptop Mas Arkan tidak di-password dan alhamdulillah laptopnya bisa dibuka. Segera aku colokkan flash disk yang hitam dan mengkopas isinya tanpa melihat isinya terlebih dahulu ke folder yang baru saja aku buat dan kunamai sesuai nama yang ada di laptop. Kusamarkan namanya agar Mas Arkan tidak curiga. Kuulangi sekali lagi untuk isi di flash disk warna putih, tidak ada pilihan lain selain menyimpan di laptop Mas Arkan karena aku tidak membawa laptop. Nanti jika ada kesempatan aku akan mengambil datanya kembali. Yang penting saat ini, aku telah mendapatkan data-data yang penting. Alhamdulillah, selesai sudah. Ani menghela nafas. Terdengar hembusan nafas leganya. Aku menatapnya dengan tersenyum senang, dia membalasnya. Sekarang kita kembalikan flash disk ini. Ani mengangguk dan berdiri menungguku mematikan laptop dan meletakkannya seperti semula di atas nakas. Kami menuju ke ruang kerja Om Nugroho kembali untuk meletakkan semuanya seperti semula agar orangnya tidak curiga. Beres, aku memutar anak kunci laci pada meja kerja dan mencabutnya lalu menyerahkan ke Ani. Tugas Ani selanjutnya adalah meletakkan anak kunci tersebut di kamar Om Nugroho. Ketika kami berjalan menuju pintu, tiba-tiba pintu terbuka dan muncul seseorang di sana. Kami berdua kaget setengah mati. Apa yang kalian lakukan di ruangan ini? Aku terpaku, pun Ani? Sejenak aku terdiam, tak tahu apa yang harus kukatakan. Bersambung.